Sesungguhnya kami telah menurunkan Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka sudah bersyukur. Bang Karim lupa di mute, Bu. Iya tuh di WA. Ya. Suruh di WA Sari. Ya, udah. Ya, Umi sekalian, masalah tentang pakaian adalah masalah yang penting ya di dalam Islam, terutama kepada wanita, terhadap wanita, sehingga ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang Allah khususkan untuk perempuan ya, untuk wanita, bagaimana wanita berpakaian ya, sehingga diingatkan para suami, para orang tua, bagaimana memberikan pengetahuan tentang pakaian kepada istri dan anak-anak perempuannya ya. Kita lihat di Quran surat 33 ayat 59 dan ayat Quran surat 24 ayat 31 ya. Di sini tentang ayat ini tentang bagaimana Allah menyuruh kita sebagai perempuan gitu ya untuk berpakaian, dan perbedaan daripada surat ke-33 ayat 59 dengan 24 31 itu, ini ayat ini udah sering kita tahu isinya, cuma mungkin sedikit perbedaannya daripada ayat ini. Kalau di ayat 33 ayat 59 kita buka ya, 33 ayat 59. Nih kan, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kanallahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, di sini mengenai pakaian untuk wanita, Allah menggunakan kata-kata di sini jalabibihinna, ya, artinya jilbab ya, yang sering kita sebut jilbab itu. Nah, jilbab, ternyata jilbab itu adalah pakaian dari mulai sini ya, dari leher ke bawah tuh. Jadi perempuan tuh ada 2 pakaiannya, pakaian atas yang menutupi kepala nanti di ayat 24 31-nya. Ya, yang 33 59 ini Allah berbicara mengenai pakaian yang bawahnya. Jalabibihinna, jilbab ya. Jadi selama ini kita salah mengartikan bahwa kita kadang menyebut pakaian di kepala itu adalah jilbab. Padahal jilbab itu pakaian bawahnya, pakaian bawah. Jadi seperti pakaian kurung ya, yang menutupi seluruh tubuh gitu. Nah, itu namanya jilbab, jalabibihinna. Jadi disuruh tutup semuanya, kata Allah di sini, ke seluruh tubuh mereka. Ya, jadi tutup mulai dari leher terus sampai dada, sampai ke bawah, sampai ke di kaki ya, kaki. Nah, itu namanya jilbab. Nah, kalau di 24 31 Allah menggunakan kata-kata itu ya. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Bihumuri atau khimar ya, khimar yang kita kenal sebagai kerudung. Ya, khimar. Jadi katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat ya, kecuali yang biasa terlihat yaitu telapak tangan dan wajah ya, telapak tangan dan wajah, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung. Nah, di sini diartikan kain kerudung ke dadanya. Jadi khimar itu adalah penutup kepala yang Allah suruh kalau kita pakai penutup kepala harus sampai ke menutupi dada. Jadi harus menutupi dada. Kenapa? Karena mungkin ya untuk menutupi ada bagian-bagian tertentu yang bisa mengundang syahwat laki-laki gitu ya. Jadi harus ditutup. Tapi kalau memang pakaiannya tebel, udah pakai
misalnya jaket atau apa ya nggak apa-apa, misalnya kerudungannya sampai dinutup sini. Yang penting pokoknya bagian depan dada itu jangan sampai transparan, jangan sampai ketat ya. Jadi persyaratan pakaiannya itu tidak ketat, tidak transparan, dan juga warna-warninya itu tidak mengundang ya, tidak mengundang perhatian. Itulah persyaratan daripada pakaian. Jadi kalau pakai kerudung hanya pakai sedada gitu udah nggak apa-apa, nggak mesti harus nutup ke bawah, tapi kecuali kalau memang pakaiannya tuh rada kelihatan ya, bahannya mungkin dari bahannya kita udah beli tapi pakaiannya itu bahannya seperti apa, pinggul kita atau apa, kita tuh jadi ngejeplak gitu ya. Nah itu mungkin barulah boleh kita tutupi dengan pakaian yang agak panjang, apa kerudung yang agak panjang gitu ya. Jadi intinya dua aja itu pakaian perempuan itu. Pakaian kepala disebut khimar, pakaian bawahnya disebut jilbab. Ya, itu yang selama ini mungkin kita belum belum memahami itu ya. Kita nyebutnya jilbab ya, jilbab sama dengan khimar gitu. Padahal itu adalah berbeda gitu ya. Nah, itu sedikit tadi tentang ayat 33, 59 dan 24, 31 yang sering kita baca. Nah, balik lagi ke masalah pakaian ya gitu ya, karena memang pakaian ini adalah satu hal yang penting terutama tadi bagi wanita ya, karena apalagi sekarang pakaian itu bermacam-macam ya, modelnya segala macamnya, sehingga terkadang keluar dari fungsi gitu, keluar dari fungsi tapi hanya manusia mengambil manfaatnya gitu. Nah, kita sekarang lihat ya fungsi pakaian dari Quran surat 27 ayat 26 tadi yang kita baca. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Nah, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Nah, di sini dari ayat ini kita tahu ya, jadi ya yang fungsi pakaian itu ada dua ya, fungsi pakaian. Sebenarnya fungsi itu satu ya, fungsi itu menutup auratnya. Nah, sedangkan sebagai hiasan itu bisa menjadi sebagai manfaat ya. Sebelum kita bahas itu, kita pahami dulu apa itu pakaian ya, apa itu pakaian. Yang namanya pakaian itu adalah sesuatu yang dipakai, ya kan? Sesuatu yang dipakai atau bisa juga kita katakan sesuatu yang digunakan. Ya. Itulah pakaian. Dan kalau kita lihat tadi dari ayat surat 7 ayat 26, fungsi pakaian itu adalah untuk menutup aurat dan sedikit manfaatnya sebagai hiasan, gitu ya, menutup aurat dan sebagai hiasan. Kita tahu bahwa aurat, ya, kita bahas tentang aurat dulu ya, karena Allah bilang di sini untuk menutup aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang apabila tidak ditutupi, gitu ya, tidak ditutupi akan menimbulkan aib atau malu, itu aurat ya. Ini pelajaran kita yang di ayat 22 surat Al-A'raf ayat 22 sebenarnya. Jadi semua yang membuat kita malu atau aib itu adalah aurat. Ya. Jadi bukan hanya terlihat anggota tubuh secara fisik saja, tapi apabila setiap tindakan kita membuat diri kita malu, ya, apabila membuat malu atau aib dan terhina, itu adalah aurat, ya. Jadi kita sudah masuk nanti ke pemahaman auratnya gitu ya. Secara fisik ya aurat adalah tubuh kita. Secara fisik tubuh kita gitu, yang harus kita tutupi. Ya, sehingga kalau tidak ditutupi itu adalah menjadi suatu aib buat diri kita ya, sesuatu yang harus ditutupi. Jadi termasuk semua alat dalam tubuh kita ini ya, termasuk semua alat atau anggota tubuh kita yang telah Allah berikan ini kan adalah sesuatu yang kita pakai juga kan, sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita gunakan gitu ya. Jadi contoh, Allah telah memberikan mulut kepada kita. Fungsi mulut adalah untuk apa? Kan untuk bicara kan. Nah, fungsi mulut untuk bicara. Tentunya yang Allah perintahkan
dari bicara mulut adalah bicara yang baik ya, atau ahsanu qaulan ya. Di surat 41:33 itu, surat 41:33 itu tentang bagaimana bicara ya, bicara yang baik. Sebentar. Jadi waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi tidak ada perkataan yang terbaik ya, yang lebih baik daripada kita da'a ila Allah gitu. Jadi artinya fungsi mulut kita itu adalah bicara yang mengandung mengajak orang untuk kita dekat kepada Allah. Itu fungsi yang utama daripada mulut gitu kan. Nah, artinya selama kita gunakan mulut untuk bicara yang baik, itu kita namanya menutup aurat mulut kita, ya, menutup aurat mulut. Ya. Bila kita gunakan mulut untuk bicara yang tidak baik, misalnya membicarakan keburukan orang lain, ya, gosip sana, gosip sini, atau dipakai untuk selalu bicara yang kasar, marah-marah, atau selalu bicara menyakiti perasaan orang lain, maka itu tandanya kita sedang membuka auratnya mulut. Gitu ya. Jadi untuk memahami aurat tadi, untuk memahami aurat. Jadi ketika kita gunakan salah, ya, kan sama kalau kita pakai baju, pakai pakaian yang misalnya kelihatan pusernya, kelihatan keteknya gitu kan. Itu kan artinya tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan untuk tadi seluruh tubuh ditutup gitu. Nah, ketika kita buka sedikit gitu kan, buka bagian perutnya, dibuka bagian dadanya. Nah, itu kan artinya sudah membuka ya, membuka aurat gitu. Sudah tidak lagi berfungsi sebagai pakaian yang menutup secara keseluruhan gitu. Nah, di situ manusia hanya mengambil sebatas keindahannya saja, yaitu tadi risanya itu perhiasannya ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan ke diri tadi, ketika kita tahu bahwa pakaian itu adalah sesuatu yang digunakan atau sesuatu yang kita pakai, maka kalau kita kaitkan ke dalam diri, banyak sekali yang sudah Allah berikan anggota-anggota tubuh kita ini adalah sesuatu yang kita pakai, gitu kan? Termasuk kayak mulut tadi, mulut kita pakai untuk bicara, mata kita pakai untuk melihat, ya kan? Telinga kita pakai untuk mendengar, kaki kita pakai untuk berjalan. Ini sesuatu yang kita pakai, gitu. Sesuatu yang kita pakai. Nah, harus ditutupi auratnya gitu. Aurat mulut ditutupi dengan bicara yang baik. Auratnya mata ditutupi dengan melihat yang baik gitu ya. Jadi menjadi mata yang qurrata ayun gitu ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan dengan baik tadi, sama seperti kita tidak memakai pakaian tadi yang dengan menutup secara keseluruhan, maka itu kita sudah membuka aib yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi tutuplah aib mulut dengan bicara yang baik. Ya, begitu juga dengan anggota tubuh kita yang lain seperti mata misalnya. Sejatinya apabila kita gunakan atau fungsikan dengan benar, maka itu tandanya kita telah menutup aurat ya. Itu semua itulah yang disebut pakaian takwa. Jadi kata Allah, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Jadi bukan pakaian zahir yang kita pakai. Allah tidak memandang dari pakaianmu, tidak memandang dari rupamu, tapi Allah memandang hatimu. Yaitu Allah memandang pakaian takwamu gitu, pakaian takwamu. Nah, itu sebatas tadi itu pakaian ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah pakaian. Di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa istilah pakaian yang Allah sebutkan ya. Tadi satu pakaian takwa itu udah termasuk tuh pakaian takwa ini. Libasut taqwa, dzalika khair ya, libasut taqwa. Yang kedua ini ada Allah sebut di surat 16 ayat 112. Ya, surat 16 ayat 112. Surat berapa, Bu? Surat An-Nahl ya. Di surat An-Nahl ayat
112. 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqahallahu libasul ju' wal khaufi bima kanu yasnaun. Nah, di situ ada kata-kata libasul ju'i wal khaufi, ya. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dan dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan, dan ketakutan. Di sini kata-katanya pakai libas, ya. Libasa itu kan pakaian juga itu. Jadi Allah timpakan pakaian kelaparan, libasal ju'i wal khaufi, dan pakaian ketakutan, ya, disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi ini cerita tentang orang-orang yang sudah dikasih rezeki. Kadang-kadang ya orang-orang sudah dikasih semua sama Allah, rezeki apapun dikasih sama Allah, tapi tetap aja merasa kurang, merasa mengeluh terus, ya, kok segini, kok segini. Nah, itu pakaian apa tadi, ketakutan, kekurangan, kekhawatiran, ya, takut nanti bagaimana anaknya nggak makan, bagaimana ke depannya, sebagainya, tentang masalah rezeki. Nah, itu dia. Jadi dalam ayat ini tuh Allah menggunakan kata-kata libasul ju' wal khaufi, ya, yang artinya pakaian kelaparan dan ketakutan. Nah, jadi ada tuh pakaian kelaparan dan ketakutan, jangan sampai kita pakai. Jadi artinya seseorang yang selalu tidak puas atau tidak kenyang dengan apa yang telah Allah beri, ya, selalu merasa kekurangan, tidak pernah cukup, dan selalu merasa ketakutan untuk hal-hal keduniaan. Takut nggak makan, takut nggak punya pekerjaan, ya, takut ini, takut itu, gitu. Ya, jadi itulah manusia yang selalu memakai pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Ya, jadi yang kedua adalah tadi istilah pakaian dalam Al-Quran adalah libasul ju' wal khauf. Ya, jadi yang pertama tadi libasul taqwa, yang kedua libasul ju' wal khauf, yaitu pakaian kelaparan dan ketakutan. Kadang-kadang suka dipakai nggak nih pakaian kayak gini nih sama kita? Masih ada suka mengeluhnya, ya, masih suka ada mengeluhnya dalam menjalani hidup gitu. Iya, Bu. Iya kan? Masih suka kayak gitu kan? Kenapa ya kok gini gitu. Nah, itu namanya libasul ju' wal khauf. Ya, yang harus kita jangan dipakai, ya, jangan dipakai lagi. Yang ke berapa? Ketiga. Yang ketiga ada di Quran surat 2 187. Nah, ini juga Allah pakai kata-kata libas, ya. Surat 2, pakaian apa namanya nih? Kita buka surat 2 187, ya. Tentang ayat puasa ini. Saum. Bukan, nih tentang apa namanya? Iya betul, ya puasa. Betul, Bu. Ya, di situ ada kata-kata itu, ya. Uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Gitu kan? Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, berarti ini bisa dibilang adalah pakaian suami istri, ya, pakaian suami istri, ya. Jadi kalau tadi pakaian kelaparan dan ketakutan, yang ketiga ini adalah pakaian suami istri, ya. Artinya pakaian istri adalah pakaian bagi suami, kan, yang dimaksud ayat ini kan, dan suami juga adalah pakaian bagi istri, pakaian suami istri. Jadi maksudnya kalau adalah suami istri seharusnya saling menutupi. Jadi pakaian kan itu tadi fungsinya untuk menutupi kan, pakaian untuk menutupi. Jadi kalau dibilang suami adalah pakaian kita, berarti suami harus menutupi aurat istrinya, gitu. Begitu juga istri, ketika memakai pakaian suami, berarti dia harus menutupi kekurangan daripada suaminya, gitu ya.
Nah, ketika suami istri itu saling membuka kekurangan masing-masing, ya, terus saling mengumbar kehidupan rumah tangga mereka, gitu ya, maka itu sama saja mereka sedang membuka aurat mereka masing-masing, gitu ya. Ketika istri membicarakan aibnya suami, kekurangan suami, berarti juga istrinya sedang membuka aibnya sendiri, gitu, membuka pakaiannya sendiri karena dia lagi pakai suaminya kan, pakaian suami istilahnya gitu. Jadi begitu juga sebaliknya, seorang suami yang membicarakan keburukan istrinya di depan orang lain berarti suaminya juga sedang membuka pakaian istri, otomatis juga membuka pakaiannya sendiri gitu ya. Jadi seperti itulah yang disebut pakaian suami istri. Pakaian suami istri. Jadi jangan sampai kita tanpa terasa membuka pakaian kita sendiri, pakaian suami kita gitu ya. Kadang-kadang suka kita curhat gitu kan. Curhat kepada teman masalah yang sangat pribadi sekali, mungkin masalah tentang suami kita, tentang keadaan rumah tangga kita, yaitu ya mungkin kita memang masih apa ya, harusnya sepenuhnya kita curhat kepada Allah gitu kan, sebagaimana Nabi Yakub ya, husni ilallah asku basi wa husni ilallah, ya aku apa namanya, aku sampaikan semua kesusahanku pada Allah gitu. Nah, memang kalau kita sama teman ya mungkin kalau temannya bisa menjaga, nah kita yakin dia bisa menjaga, mungkin untuk melepaskan rasa apa ya, mungkin kadang-kadang kita kalau nggak diceritain sama kayak belum lepas gitu, masih punya kayak gitu. Padahal sebetulnya cerita sama Allah mungkin lebih lepas lagi, lebih lepas lagi dan nggak ada yang tahu gitu kan. Kalau sama teman ya udah tahu semua akhirnya gitu. Kalau setan bisa menghantui gitu kan, akhirnya temennya juga ngasih tahu yang lain, jangan bilang-bilang si itu ya, jangan bilang-bilang si itu, terus akhirnya semuanya se-RT tahu. Gitu ya. Nah, itu pakaian suami dan istri ya. Libasul lakum wa antum libasul lahun. Semoga ini kita tidak seperti tadi ya, membuka pakaian. Yang ke berapa nih? Yang keempat ya? Ya. Yang keempat di Quran surat 21 ayat 80. 21 ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'allamnahu sona'atal labusin. Nah, ini labusin. Akar katanya sama dengan libas ya. Labusin lakum mituhsinakum mimba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu. Ya, baju besi. Guna melindungi kamu dalam peperanganmu, apakah kamu bersyukur kepada Allah? Ya. Baju besi, berarti apa? Libasu. Di sini libas ya. Pokoknya baju besi lah. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut tentang pakaian besi atau baju besi ya. Kalau kita ingat besi, besi itu identik dengan apa? Besi itu sesuatu yang Kuat. Yang kuat ya, yang besi kan kuat gitu ya, sesuatu yang kuat, yang keras gitu ya. Jadi pakaian besi itu kan biasanya dipakai orang buat perang ya. Iya. Dipakai sini nih, yang buat kalau lagi perang gitu. Jadi pakaian itu dibuat dari besi, otomatis pakaian itu sangat kuat dan tidak mudah rusak ya, tidak mudah rusak dan juga melindungi tubuh ya dari sesuatu yang membuat celaka. Ya, itu kan pakaian besi itu melindungi tubuh dari sesuatu yang membuat celaka. Jadi ketika orang mau ngasih nusuk pakai pedang atau apa itu, jadi nggak kena ke kita gitu ya, nggak kena ke kita.
Nah, kalau kita ibaratkan kita memakai pakaian besi gitu ya, artinya manusia yang memakai pakaian besi itu jadi diibaratkan seperti manusia yang kuat ya, tidak mudah tersinggung, tidak baper. Nah, itu tuh kita harus pakai pakaian besi tuh, tidak baper, disinggung sedikit marah ya kan, dinasehatin dikit kesel, diapain lagi, dikoreksi sedikit ngamuk gitu ya. Jadi kalau orang seperti itu dia tidak memakai pakaian besi tadi itu. Ya, jadi orang yang memakai pakaian besi itu tidak mudah sakit hati ya, tidak mudah sakit hati. Pokoknya orangnya kuat deh, kuat. Dapat hantaman dari luar ya, dapat berita yang miring tentang dia begini begitu, dihadapi dengan kuat, jadi dihadapi dengan lapang hati, dengan jadi tidak mudah marah, tidak mudah putus asa. Itulah orang-orang yang memakai pakaian besi. Seperti Umi An-Najmi ini ya, Sari pakai pakaian besi. Amin. Semuanya ya, Isma, Diana, semuanya. Semua yang ada di sini usahakan pakai pakaian besi gitu ya. Nah, pakaian besi itu kalau apa namanya, biar kita kuat itu ya Al-Qur'an inilah ya, Al-Qur'an inilah pakaian besi kita gitu. Yang membuat diri kita kuat menghadapi berbagai macam peristiwa dalam kehidupan kita. Dengan Al-Qur'an insya Allah hati kita akan menjadi kuat ya. Nah, pakaian besinya ya. Itu pakaian yang keempat ya. Jadi diulang lagi tadi, pakaian takwa, ya, pakaian takwa, pakaian apa lagi, kelaparan dan ketakutan. Ya. Kemudian pakaian suami istri, pakaian besi. Ya udah 4 ya. Pakaian besi. Nah, yang kelima kita buka di Quran surat 35 ayat 33. Kira-kira pakaian apa ini? 35 ayat 33. Jannatu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Nah, ini ada kata-kata libas lagi di situ. Wa libasuhum fiha harir. Ya. Mereka akan mendapat surga Aden. Ya, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Nah, ini sutra nih, ya. Jadi jangan khawatir ya, ibu-ibu, umi-umi solehah yang ketika di dunia belum bisa beli gelang emas, ya kan? Di situ kan belum bisa beli gelang emas, perhiasan-perhiasan mutiara, baju sutra, belum mampu membeli ketika di dunia. Insya Allah nanti, ya insya Allah dengan tadi pakaian-pakaian yang kita pakai itu, dengan pakaian takwa, ya pakaian besi, ya insya Allah kita nanti di sana sama Allah dikasih gelang-gelang. Mau berapa kilo Sari gelangnya? Mau mau dari sini sampai sini ya, mau pakai gelang apa itu nanti dikasih mutiara-mutiara dan pakaian sutra. Ya, ini pakaian sutra nih pakaian orang-orang surga ini. Ya. Jadi kalau di dunia kita belum bisa membeli pakaian sutra karena yang namanya sutra itu ya, pakaian sutra itu pakaian yang apa secara fisik kan kita tahu dia pakaian yang lembut ya. Kalau sutra tuh aduh lembut, teksturnya ya lembut dan juga adem, dipakainya adem ya kan, mahal lagi harganya ya kan, mahal. Makanya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mampu membelinya gitu. Nah, orang yang memakai pakaian ini tuh diibaratkan orang yang lembut hatinya, ya kan? Orang yang pakai, kita nggak haruslah kita pakai yang secara fisiknya pakaian sutra, tapi kita pakai
pakaian hati kita aja yang dikasih pakaian sutra itu. Ya, hati kita dikasih pakaian sutra sehingga hati kita memiliki hati yang lembut hatinya, penuh kasih sayang kepada sama, indah ya, indah dipandang karena perilaku dirinya yang baik, ya kan? Kan sutra itu juga jatuhnya tuh enak gitu. Ya, ini kalau ada uci tahu nih uci bahan-bahan nih nama-nama bahannya, ucinya nggak hadir. Nggak ada, Bu. Sutra dipandang enak gitu dipandangnya kan, jatuhnya bagus gitu. Kemudian membuat kita jadi mahal gitu, jadi mahal. Tentunya mahal juga di mata orang lain, di mata Allah gitu ya. Dengan punya hati yang lembut, dengan perilaku yang baik gitu, orang akan memuliakan kita kan. Orang akan memuliakan, oh dia orang baik. Begitu juga apalagi Allah. Kemarin kita udah belajar bahwa kita akan dibeli gitu kan. Perniagaan itu kita akan dibeli oleh Allah. Baru kemarin ya kita belajar yang perniagaan ya. Itu adalah perniagaan. Izin ya mau pipis. Gak usah bilang. Ya udah pipisan. Kemarin tentang kesombongan dan kelemahan manusia penyebab manusia. Ya. Jadi pakaian sutra, jadi bernilai di mata Allah. Usahakan ya itu tadi kita pakai walaupun tidak bisa memakai secara zahir memakai baju bahannya dari sutra, tapi hati kitanya aja yang pakai pakaian sutra itu, sebagaimana penduduk surga itu. Ya, jadi sutra itu adalah pakaian daripada penduduk surga. Ya, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam surga. Surga Aden. Aden itu artinya adonan ya, jadi artinya orang yang sudah bisa memproses ya segala sesuatu dengan baik sehingga semua dilakukan dengan sesuai dengan kehendak Allah, matanya, telinganya, hidungnya, segala macamnya yang ada dalam tubuhnya itu menjadi satu adonan, ya menjadi satu. Kalau kita bikin kue gitu kan, ada bahan-bahannya, nah itu semua dibuat menjadi sesuatu yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan dengan baik. Itulah surga Aden ya. Jadi kita bekerja sama, saling bekerja sama. Jadi pakaian yang keberapa tadi? Ke-5 ya? Ya. Nah, kalau yang surat 78 ayat 10 ini ada kata saya enggak ya? Ini yang ke-6. Ya, iya yang ke-6. Cuma yang ke-6 78 ayat 10. Ya, di situ ada kata-kata libasnya juga ya. Surat An-Naba. Surat An-Naba. Siapa yang udah hafal surat An-Naba? Jadi target hafalan nggak nih surat An-Naba di bulan ini? Padahal ini tuh pendek-pendek ya, kalau mau dihafalin insya Allah bisa itu. Selama 1 bulan gitu ya. Nah ini ayat ke-10-nya waja'alna al-laila libasa. Waja'alna al-laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Berarti pakaian malam ya, pakaian malam. Yang tadi pakaian sutra ya, yang tadi itu yang ke-4 pakaian sutra. 5 Bu itu. Yang ke-5 ya, pakaian takwa, pakaian ketakutan dan kelaparan, terus pakaian besi. Pakaian apa lagi tadi? Pakaian sutra 4, ini yang ke-5 dong. Iya, yang ke-5. Yang ke-5 ya. Yang pertama takwa, yang kedua pakaian kelaparan ketakutan, ketiga suami istri, keempat pakaian istri. Kelima pakaian sutra, keenam pakaian malam. Oh, berarti 6. Ini yang ke-6 ya, pakaian malam ya. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian gitu ya. Dalam ayat ini Allah menyebut malam sebagai pakaian. Malam sebagai pakaian. Malam adalah waktunya kita tidur ya. Kalau ingat tidur, kita ingat apa tuh? Kalau tidur pakai selimut kan ya. Kalau tidur kan pakai selimut gitu. Nah, ingat kata selimut, maka kita akan ingat surat apa?
al-muzammil, ya, orang-orang yang berselimut. Nah, ya kan? Ya. Ya. Diulang lagi pemahaman, nanti akan kita tahu bahwa apa itu pakaian malam gitu ya. Jadi malam itu kan waktunya kita tidur. Nah, kalau tidur biasanya kita selimutan, gitu kan? Biasanya selimutan. Nah, ingat selimut, kita akan ingat surat Al-Muzammil. Artinya orang-orang yang berselimut. Khususnya di ayat 1, ayat 2, ya, ayat 6 dan ayat 7 itu kan. Ya ayyuhal muzammil gitu ya. dibuka. 70. Ada Mudassir, ada Muzammil ya. Surat 70 ya, Bu? Enggak, surat 73. 73. Oh, iya. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit. Nah, orang yang bangun di malam hari itu memang sedikit dari miliaran manusia yang ada di dunia ini. Nah, mudah-mudahan jamaah An-Najmi, ibu-ibu An-Najmi menjadi bagian dari orang-orang yang sedikit tadi. Menjadi bagian orang-orang yang mampu untuk bisa bangun di malam hari, sepertiga malam tadi ya. Maka menjadi bagian orang yang sedikit ya. Nah, kok mulai ngerekam? Tadi kan udah. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ya, jadi kalau kita ingin mengisi jiwa kita ya yang lebih kuat lagi itu pada sholat malam ya, tahajud ya. Di sepertiga malam itu kita bangun sholat tahajud ya, insya Allah itu akan memperkuat jiwa kita, ya. Batin kita. Nah, terus innalaka finnahari sabahan tawila, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan yang panjang ya. Jadi artinya siang itu urusan zahir ya, urusan zahir ya. Kalau malam urusan batin. Jadi bisa diartikan orang yang memakai pakaian malam adalah orang yang selalu mengisi batinnya dengan bangun di malam hari untuk sholat, membaca Al-Quran ya, dan berzikir. Gitu ya. Karena di sini di ayat yang tadi tuh bangun ayat 1 tadi kan, ayat satunya wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua. Terus ada tulisannya tuh, dan bacalah waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi artinya sudah sholat malam, itu kita harus membaca Al-Quran itu. Jadi sebelum subuh ya, nunggu subuh, perbanyaklah membaca Al-Quran. Ya. Otomatis ya membaca Al-Quran itu bagian daripada kita beristighfar ya. Istighfar, membuka diri dengan Al-Quran ya. Jadi membaca Al-Quran itu setelah sholat di sini ya, pengertiannya nih. Bangun sholat, habis itu bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Ya, bacalah Al-Quran. Inna sanulqi alaika kaulan sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Kaulan sakila. Jadi orang yang suka sholat bangun malam, insya Allah perkataannya itu memiliki perkataan yang sakila, yang berat itu apa ya? Artinya penuh dengan makna gitu ya. Kalau bicara orang jadi paham akan bicaranya, orang seneng bicaranya, mudah-mudahan bicaranya tuh jadi apa ya? Jadi diikutin gitu loh. Ya.
Makanya kadang kalau mau ngajar itu kalau sampai kelewat sholat tahajudnya suka gimana gitu, suka gimana gitu, karena di situ orang yang sholat tahajud kemudian baca Quran maka akan Allah berikan satu potensi memiliki kaulan sakila, perkataan yang memiliki makna gitu ya, Pak Barat, sehingga orang paham dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita terangkan itu orang akan paham gitu. Nah, itulah ya beberapa istilah pakaian dalam Quran. Semoga kita bisa memilih pakaian mana yang akan kita pakai. Yang jelas pakaian apapun yang kita pakai harus menutup aurat. Nah, dan bisa menjadi perhiasan. Jadi yang namanya perhiasan itu kalau baju ya, tadi kan fungsi baju itu menutup aurat dan juga ada sedikit untuk menjadi perhiasan. Kalau yang namanya perhiasan itu kan sedikit atau banyak sih namanya perhiasan. Misalnya kita kasih bros, ya kan, kecil nggak itu perhiasan? Sedikit aja kan, sesuatu yang hanya untuk memperindah, hanya untuk memperindah. Jadi kalau brosnya sampai banyak sini semua dikasih bros, nggak indah, malah jadi aneh gitu. Jadi namanya perhiasan itu hanya sebagai memperindah sedikit aja, memperindah sedikit. Jadi pakai baju itu fungsinya yang harus kita tahu itu adalah menutupi seluruh, ya tadi jilbab ya. Jadi pakaian tadi ada dua ya, ada jilbab, ada apalagi yang atas khimar. Nah, khimar. Jadi mulai sekarang kalau nyebut kerudung khimar, jangan jilbab lagi, karena kalau jilbab itu pakaian buat yang bawah, bagian tubuh yang bawah. Kalau yang kepala itu khimar ya. Nah, ada satu hadis untuk penutupnya. Di sini makanya Allah bilang hadis itu mengatakan siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan maka Allah akan memberikan kehinaan pada hari akhirat. Itu hadis riwayat Ahmad. Yang berlebih-lebihan itu bisa jadi pakaian yang terlalu mahal. Sekarang itu kan gitu kan. Coba kita kalau lihat artis-artis itu kan bajunya aja puluhan juta, kaos doang tuh puluhan juta gitu. Itu berlebihan nggak? Iya. Berlebihan. Innal mubazirina karena ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemboros itu adalah teman-temannya setan ya. Jadi berlebih-lebihan di dalam apapun ya itu adalah setanlah yang menyuruh ya, setan yang menyuruh. Jadi kita jangan sampai ikutin suruhan setan ya. Berlebihan-lebihan di sini tadi bisa terlalu mahal, kemudian terlalu banyak juga kali ya, banyak berlebihan ya. Terus juga warnanya mungkin berlebihan, menyolok dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau perempuan usahakan pakai baju yang kalem-kalem aja. Warnanya yang kalem-kalem. Ya memang butuh sekali-kali yang ini ya. Terang-terang tuh terlalu terang juga nggak bagus ya, berlebihan. Itu nanti Allah akan memberikan kehinaan pada hari akhirat. Ya. Koleksi baju, Masya Allah gitu kan. Kadang-kadang baju kita nih diperhatikan, mana yang belum dipakai selama 40 hari. Ada nggak baju yang belum dipakai 40 hari? Oke, digilir. Jadi digilir mana nih yang belum dipakai gitu. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh memakai baju yang menyerupai, kalau laki-laki ya, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, jadi tidak boleh memakai baju seperti laki-laki dan laki-laki juga tidak boleh memakai baju seperti wanita. Ya. Nah ini ada doa mau pakai baju nih, ada doanya nih. Alhamdulillahillazi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan. Nah, itu doanya. Jadi yang diingat aja nih artinya, kan kalau mau pakai baju, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya Allah, ini ya, terima kasih ya Allah, udah ngasih aku baju pakaian ini ya, sebagai rezeki darimu tanpa ada daya dan kekuatanku. Nah, gitu. Itu aja. Dan ada juga kalau ada lagi kan yang lain tuh lindungi aku dari bahaya buruknya pakaian yang kita pakai, ya berikan kebaikan dari pakaian yang kita pakai. Kadang-kadang
buruk dari pakaian tuh suka ada tuh, apa termasuk itu kali ya? Kalau misalnya orang pakai baju terlalu panjang itu suka masuk ke dalam, mulai naik motor itu, naik Iya. motor suka masuk ke dalam roda itu. Iya. Nah, kita kan suka berlindung dari buruknya pakaian, termasuk buruk pakaian. Ibu Emil. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Maaf baru nongol nih karena Iya, kemarin betul. tidak. Tapi dari pertama nggak tadi tuh nongolnya? Enggak, masuknya tadi agak muter-muter itunya enggak masuknya susah. Oh, Udah gitu. terlambat 1/4 jam kali baru bisa masuk. Tapi intinya dari awal tadi udah diulang-ulang. Udah tahu ya, udah sampai yang 5 macam tadi udah tahu. Ya, Pakaian ya. ya. Alhamdulillah tahu pakaian. Ya, jadi penutupnya tadi ya, jadi jangan memakai pakaian berlebihan, kemudian tidak boleh seperti yang laki-laki yang, dan itu tadi doa daripada kita memakai pakaian. Ya, jadi yang penting adalah dalam diri kita ini adalah pakaian takwa. Bagaimana kita bisa memelihara sifat-sifat dalam, kan takwa itu kan akar katanya wako ya, memelihara, menjaga. Jadi menjaga sifat-sifat Allah dalam diri kita, memelihara sifat-sifat keilahian dalam diri kita, itulah yang disebut pakaian takwa. Itu nanti yang akan membuat kita menjadi kuat. Tadi menjadi seperti pakaian besi, ya, pakaian sutra, menjadikan diri kita orang yang menjadi lemah lembut. Ya, insya Allah secara fisiknya nanti walaupun di dunia kita tidak punya pakaian sutra, tidak punya gelang-gelang emas, ya, tidak punya mutiara, ya, insya Allah dengan pakaian takwa ini semua akan Allah kasih di Amin. Ya Allah. ya. Nah, itu sampai Allah tuh tahu betul gitu ya keinginan perempuan-perempuan tuh senangnya ini, senangnya itu, dikasih nanti insya Allah dikasih. Di surga. Amin ya Ya, robbal itu alamin. aja hari ini yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa semakin membuat kita bertakwa kepada Allah, semakin dekat dengan ayat-ayat Allah. Ya, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dari tanggal 1 Ramadan sampai 12 sampai hari ini, insya Allah Allah berikan nilai terbaik. Ya. Itu aja dari saya. Sama-sama kita tutup dengan baca Qalu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Ibu Umi. Ya. Syukran Ustazah. Kami sami.